Sejauh Anda menjabat, Pak, berapa banyak kasus mafia tanah yang sudah Anda berantas? Ya, memang ketika saya menjabat, yang pertama kali saya datangi adalah Sulawesi Selatan. Ya, di situ ada beberapa kasus kita selesaikan adalah masalah kebun binatang. Ya, yang kedua adalah menyelesaikan mafia tanah di Kalimantan Tengah. Di sana ada 3.000 bidang tanah milik masyarakat yang diambil oleh mafia tanah pada saat terjadinya konflik sosial di Kalimantan Tengah. Apakah permasalahan-permasalahan yang Anda sebutkan tadi ini dilakukan dengan pendekatan yang sama atau biasanya berbeda-beda nih, Pak? Ya, yang jelas kita melakukan pendekatan. Yang pertama kita akan terus konsultasi dengan korban, ya kan, dan kita identifikasi dan baru kita lakukan tindakan. Modelnya hampir sama kalau mafia tanah. Modelnya hampir sama. Polanya biasanya ada cukongnya, ada bandarnya. Nah, bagaimana Pak untuk memberantas bandarnya ini? Nah, kita tentunya berkoordinasi dengan APH, aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, sebelum saya menjabat, saya sudah menghadap kepada Bapak Kapolri. Pak Kapolri, tolong saya dibantu terkait dengan permasalahan tanah ini. Pak Kapolri menyampaikan, saya dukung 1000%. Saya juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung menyampaikan, kita dukung 1000%. Kita kejar mafia tanah. Kita habisin mafia tanah. Dan itu selalu saya sampaikan dalam rapat-rapat saya di daerah kepada Kakanta, Kakanwil, agar selalu koordinasi dengan Polres atau Kajari, dengan Polda atau Kajati untuk menyelesaikan permasalahan tanah. Khususnya adalah masalah-masalah terkait dengan mafia tanah. Apa Pak kendalanya dalam memberantas mafia tanah, khususnya tadi yang bandar-bandar mafia tanah tadi, Pak? Memang sampai saat ini kendala-kendalanya khususnya mafia-mafia tanah yang mereka juga akhirnya bermain di situ adalah masalah ya aturan hukumnya. Okay. Ya, masalah aturan hukumnya seperti tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Kemudian di situ di aturan hukum itu ya pasal tumpang tindih juga ada ini mafia tanah ya adalah dalam PP 18 tahun 2021 itu adalah sertifikat yang sudah kita keluarkan itu dalam jangka waktu 5 tahun kalau sudah tidak ada terbukti ya itu kita tidak bisa menggagalkan atau mencabut kembali. Padahal di dalam kenyataan di lapangan itu terkait dengan tumpang tindih, kemudian ada masalah kesalahan administrasi, itu biasanya ketahuan adalah setelah 5 tahun. Karena masyarakat baru melapor, karena ada permasalahan. Nah, disinilah kendalanya, BPN tidak bisa menindak, karena sudah 5 tahun, dan masyarakat nuntut, akhirnya BPN yang harus dipidanakan. Nah, ini sedang kita lakukan harmonisasi, regulasi itu. Sejauh mana Pak regulasi itu digodok sejauh ini? Sudah kita godok. Karena permasalahan di lapangan kita temukan terkait dengan tumpang tindih dan sebagainya. Karena apa? Tumpang tindih itu juga permainan mafia tanah. Walaupun tumpang tindih itu kan sebetulnya data sudah ada, tapi akhirnya apa? Terjadi sertifikat ganda, ya kan? Karena salah administrasi dan sebagainya. Nah ini kalau PP 18 tahun 2021 terkait dengan jangka waktu 5 tahun itu bisa direvisi, maka permasalahan-permasalahan yang sudah lebih 5 tahun pun kita bisa mencabut. Okay. Iya kan, sertifikat itu. Pak Adi, tentunya langkah kecil begitu ya Pak untuk memberantas mafia tanah ini salah satunya melalui aduan masyarakat. Nah, kalau masyarakat menghadapi mafia tanah, apa sebetulnya langkah yang harus dilakukan? Ini harus mengadu kemana Pak? Ya, kita sudah sampaikan lapor saja. Kita punya WA, nomor WA khusus untuk melapor mafia tanah dan pasti kita tindak lanjuti. Ada juga yang melapor. Dan kita selalu akan berkoordinasi dengan kepolisian. Banyak permasalahan-permasalahan di lapangan sudah selesaikan dan setiap tahun itu juga kita laksanakan rapat koordinasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, khususnya adalah Satgas Mafia Tanah. Kita koordinasi di sana. Oke, Pak Hadi, terkait dengan sengketa, ini Presiden Joko Widodo juga berpesan untuk memberantas masalah-masalah sengketa dan juga konflik agraria. Seperti apa upaya dari kementerian Anda, Pak? Ya.
itu adalah perintah Bapak Presiden yang kedua kepada saya. Yang pertama adalah terkait dengan PTSL, yang kedua itu permasalahan adalah konflik dan sengketa pertanahan, termasuk di dalamnya adalah mafia tanah. Kita selalu mendengarkan, di lapangan juga selalu kita mencari data-data apabila terjadi tumpang tindih dan mengakibatkan sengketa maupun konflik itu. Itu rata-rata konflik dan sengketa itu di samping tanah-tanah pribadi, ya, kemudian dengan lahan-lahan ex-HGU dan sebagainya, itu yang terus kita dalami. Contohnya adalah seperti di Sumatera Utara. Banyak konflik-konflik itu sebetulnya sengketanya dengan tanah milik PTPN. Ya, PTPN itu adalah objek atau tanah itu adalah asetnya PTPN. Ya. Sehingga kita kalau ada masalah itu kita harus koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait dengan permasalahan PTPN. Ya, ini yang terjadi di Sumatera Utara. Ada juga konflik-konflik ya dengan HGU. Kalau itu kan dengan perkebunan, itu dengan swasta kita bisa mudah untuk menyelesaikan karena bukan aset. Ya. Kemudian konflik-konflik juga dengan antar masyarakat. Oleh sebab itu, kita saat ini juga melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu juga dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tumpang tindih. Ya, makanya kita klasifikasi ada K1, K2, K3, K4 itu terkait dengan klasifikasi tumpang tindih. Nah, untuk menyelesaikan tumpang tindih ini, kalau memang jangka waktunya sudah lebih dari 5 tahun, sebelumnya kan kita tidak bisa menyelesaikan, ya kan? Oleh sebab itu kita revisi. Kita harmonisasi regulasi antara internal dan eksternal masalah ini. Sehingga apabila ada permasalahan, cacat administrasi, tumpang tindih, dan sebagainya, kita bisa selesaikan. Kita akan melihat mulai dari bawah, perolehan haknya, melalui warkah, kita akan ikuti satu-satu, ya, dan kita akan selesaikan. Karena apa? Permasalahan ini akan timbul, ya, karena dulu itu cara pengukurannya kan tidak secanggih sekarang. Iya kan? Dulu mungkin desa juga itu tidak memiliki peta yang jelas, ya kan, dan juga pengukuran yang tepat. Nah, sekarang kita betulkan. Ya, tumpang tindih itu bisa dimainkan oleh mafia tanah. Oleh sebab itu regulasi, harmonisasi kita lakukan, kemudian pemutahiran data, dan arah ke sana sudah kita laksanakan adalah dengan apa? Kita ingin menjadikan wilayah itu menjadi wilayah lengkap, desa lengkap. Berarti seluruh desa sudah terdaftar. Ya, sudah terdaftar semua tanahnya, sehingga kalau sudah terdaftar yang pertama, sudah tidak akan ada cekcok atau tumpang tindih. Yang jelas masyarakat sudah dilindungi haknya. Yang ketiga mafia tanah sudah tidak akan ada, semua sudah terdaftar kok. Iya kan? Yang keempat jelas kalau ada investor datang, mereka akan diberikan jaminan bahwa tanah itu sudah clear and clean. Dan yang kelima, program digitalisasi akan mudah. Sehingga daerah itu sudah secara spasial, ya kan, itu semuanya bisa diunggah ke sistem digitalisasi, itu akurat antara data fisik dengan data yuridis. Nah, dan sudah tidak ada lagi overlapping, tidak ada gap. Pak, tapi banyak masyarakat yang menilai bahwa sertifikat tanah ini masih dinilai rumit dan juga menyulitkan secara birokrasi. Bagaimana upaya untuk mencegahnya dan juga untuk memberikan akses kepada masyarakat? Oleh sebab itu, Bapak Presiden memerintahkan program PTSL. Karena PTSL juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kita lakukan pendampingan. Kemudian melakukan pengukuran di lapangan. Dan kita memberikan bantuan apa permasalahannya. Mulai dari desa terlibat. Oleh sebab itu perlunya lah edukasi kepada masyarakat. Dulu masyarakat kan udah pakai main girik saja, jual beli bawa tangan girik. Tapi tidak ada nilai tambahnya di situ. Tidak ada. Jadi tidak hanya sosialisasi tapi juga ada pendampingan ya Pak? Karena banyak sekali masyarakat daerah yang juga tidak paham dengan hal itu. Di daerah-daerah itu, desa-desa itu sudah ada pool datan. Jadi bagian ngumpulkan data-data itu, ya, kemudian datangin ke masyarakat, kekurangnya apa dan sebagainya. Juga dibantu oleh Babinsa, Babin Kaptipmas. Ini mereka membantu. Setiap saya datang, saya ngecek pasti ada Babinsa, Babin Kaptipmas, terus ada juga pool data tadi itu. Sehingga desa itu semuanya sudah termonitor.
aparat di desa akan tahu, oh ini tanah milik siapa dan lain sebagainya, sudah tahu semua. Apalagi sudah menjadi desa lengkap. Dan sudah sampai ke kota lengkap maupun kabupaten lengkap, kita sudah deklarasi. Semua terintegrasi ya Pak? Nanti kalau 126 juta bidang tanah itu sudah terdaftar, berarti kan semuanya sudah masuk. Jadi mudah-mudahan menjadi Indonesia lengkap. Targetnya 2025 itu 126 juta bidang tanah sudah terdaftar. Tadi Anda sempat mention terkait dengan investor, Pak. Tapi satu sisi kita tahu bahwa kasus mafia tanah ini tentu saja bisa menghambat pembangunan dan juga membuat investor enggan untuk berinvestasi di tanah air. Apa saja langkah-langkah di Kementerian ATR BPN, Pak, untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan karpet merah bagi para investor? Presiden menyampaikan selalu dalam ratas bahwa investasi adalah kunci. Sekali lagi, investasi adalah kunci. Nah, agar investasi itu banyak, para investor juga datang, ya kan? Oleh sebab itu kita siapkan aplikasi untuk mempermudah mereka untuk menyelesaikan administrasinya. Salah satunya adalah KKPR. KKPR itu adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau izin lokasi. Nah, izin lokasi KKPR itu bisa dikeluarkan apabila sudah ada RDTR, rencana detail tata ruang. Dan rencana detail tata ruang itu adalah yang membuat, itu adalah pemerintah daerah bersama-sama dengan Kementerian ATR BPN. Pemerintah daerah mana? Adalah kabupaten maupun kota. Target RDTR di Indonesia itu ada 2.000. 2.000 RDTR. Sedangkan sampai sekarang dari 514 kabupaten kota itu belum sampai 2.000. Apa Pak yang menyebabkan hal itu lambat untuk mencapai 200 itu? Ya, yang pertama adalah memang kita terlambat untuk segera menyelesaikan RDTR. Ya, paling tidak setiap kota kan punya 4 RDTR. Ya. Apa RDTR-nya? Ya, RDTR terkait dengan tata kota, RDTR terkait dengan pariwisata, RDTR terkait dengan industri, wilayah industri, RDTR terkait dengan mitigasi gempa. Kan banyak. Gempa itu ternyata masyarakat hidup di atas sesar, ya kan? Nah itu kita harus rubah tata ruangnya, kita relokasi seperti itu. Nah, investor akan datang apabila RDTR itu sudah ada, kemudian KKPR juga memberikan kepastian hukum bahwa wilayah itu sudah clear and clean. Oleh sebab itu kita terus bekerja sama dengan Kementerian BKPM, dengan Pak Bahlil untuk menyamakan sistem ini pusdatinnya. Sehingga ketika investor datang, pencet OSS, online single submission, keluar izinnya KKPR dalam 1 hari. Nah, mereka menjadi persyaratan pertama sudah terpenuhi, bisa segera menyelesaikan persyaratan yang lain. Tapi utamanya adalah KKPR, izin lokasi dulu. Ini yang kita permudah. Evaluasinya seperti apa Pak dengan adanya KKPR dan juga tadi RDTR? Ya terus kita lakukan evaluasi dengan pemerintah daerah supaya segera menyelesaikan RDTR ini. Dan kita selalu juga kerjasama dipantau oleh Kemenko Maritim untuk penyelesaian RDTR ini karena investor yang datang ini agar diberikan kemudahan regulasinya dengan hanya pencet saja keluar KKPR, mereka sudah berusaha untuk meningkatkan iklim investasi. Sangat simpel ya Pak? Sangat simpel, tapi di lapangan kita bekerja terus. Harus bisa memadukan antara pusdatinnya ATR BPN dengan pusdatinnya BKPM terus. Ini yang terus kita kejar. Dan kita sudah tahu simpul-simpulnya mana saja yang harus kita selesaikan. Ini. Dan mudah-mudahan tahun ini alat ini sudah jalan, sehingga investor datang tinggal pencet. Oke, semakin mendatangkan investasi yang lebih banyak lagi. Ya, seperti itu. Pak Menteri, percepatan pembangunan proyek IKN ini juga terus digeber oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejauh mana percepatan penyediaan tanah bagi IKN sendiri dari Kementerian ATR BPN? Kita memang diberikan tugas oleh Bapak Presiden 2. Yang satu adalah untuk penyelesaian masalah pertanahan. Yang kedua adalah tata ruang. Penyelesaian masalah pertanahan sudah selesai. Ya, yang pertama adalah penyelesaian masalah pelepasan kawasan hutan, 36.000 hektar, ini sudah selesai. Kemudian kita juga sudah merubah dari kawasan hutan itu menjadi HPL, kemudian nantinya investor datang,
akan kita berikan sertifikat HGB di atas HPL. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah masyarakat yang saat ini juga terkena proyek IKN, kita juga sudah selesaikan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, ya, untuk bisa membebaskan tanah itu. ATR BPN juga setelah mendapatkan informasi melalui Penlog, ya, kita akan melaksanakan inpen-inden dan termasuk penyelesaian pembayaran kepada masyarakat. Dan saat ini ada 12 paket yang diberikan kepada Kementerian ATR BPN, 7 paket sudah selesai. Oke, targetnya 7 lagi seperti apa? 7 paket sudah selesai, tinggal 5 paket. 5 paket ini sedang berjalan, tinggal proses pembayaran saja. Dan kemarin sudah saya tanya kepada dirjen terkait juga, bulan Juli, Agustus ini sudah selesai. Karena masyarakat juga sudah bersedia untuk menerima ganti rugi dan kita proyek sudah berjalan. Dan sekarang khusus di IKN sendiri sudah pembangunan terus berjalan. Sudah dipastikan aman ya Pak terkait tidak sudah. terbebas dari sengketa lahan? Tidak akan ada sengketa lahan. Karena hampir seluruh wilayah hanya beberapa wilayah saja yang memang milik masyarakat. Tapi utamanya kan itu adalah pelepasan kawasan hutan. Oke. Ya. Dan nanti akan disambungkan dengan RDTR tadi, investor datang, pencet, KKPR keluar. Semakin mendatangkan investasi yang lebih tinggi khususnya terkait dengan proyek ibu kota negara. Pak Menteri, terkait dengan badan bank tanah ini kan juga tentunya dinanti-nanti oleh masyarakat. Sebetulnya seperti apa sih Pak progres atau mungkin fungsi dan perannya seperti apa Pak? Ya, bank tanah itu sebetulnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Ya, bentuknya adalah tadi tanah. Ya. Tanah sendiri diperoleh dari mana? Tanah itu diperoleh dari HGU yang sudah selesai jangka waktunya. Itu sebagian diredis kepada masyarakat, ya. Sebagian juga untuk kepentingan pemerintah daerah, sebagian lagi kita masukkan ke bank tanah. Setelah kita dapat, gunanya untuk apa bank tanah itu? Bank tanah itu bisa untuk kepentingan sosial. Contohnya ada kepentingan masjid, kemudian ada gereja, ada vihara, ya, ada pura, menginginkan tanah itu akan diberikan oleh bank tanah. Termasuk peningkatan prestasi di wilayah. Sepak bola, katakanlah di wilayah kami tidak punya lapangan, Pak. Bank tanah akan memberikan. Kemudian katakanlah ada kegiatan ini, Pak, kegiatan untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan. Bank tanah akan memberikan. Ya. Dengan seperti peningkatan ketahanan pangan, mungkin kita bekerja dengan para investor, ya. Kemudian diberikan tarif profesional, ya, proporsional untuk investor itu bisa menjalankan kegiatan. Targetnya nanti seperti apa Pak dengan adanya badan bank tanah ini? Targetnya memang semuanya kepada kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi juga bagus. Karena apa? Investor masuk ke Indonesia itu sudah ada tanah yang dikelola oleh bank tanah yang memiliki kepastian hukum. Dia tinggal koordinasi sama bank tanah, saya memerlukan 1.000 hektar untuk apa dan sebagainya, koordinasi sama bank tanah akan memberikan untuk tarifnya sekian. Jadi langsung bisa dieksekusi oleh para investor yang datang. Oke, jadi memang betul-betul tujuannya langsung kepada tadi mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat daerah juga, Pak. Ya, karena dari bank tanah itu katakanlah tadi sebelum dapat dari HGU kita udah memberikan redis 20%. Ketika menjadi bank tanah ini sudah jadi, masyarakat juga menginginkan 30% akan kita berikan kepada masyarakat. Jadi utamanya itu masyarakat. Masyarakat. Ya, kepentingan sosial kita berikan. Tapi investasi datang juga kita juga siapkan. Saat ini yang sudah dilaksanakan adalah pembangunan lapangan terbang VVIP di IKN menggunakan lahan bank tanah. Itu sudah mulai berjalan, Sudah Pak? jalan ini. Kemudian pembangunan rumah untuk masyarakat di Jawa Tengah.